Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas S7A ingin menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit kulit pada kucing menggunakan metode forward chaining. Lalu di sini ada anggota kelompok 4 dan tugasnya masing-masing, yaitu Saiful Marwan, penyusunan laporan, lalu Imro'atus Ayu Solihah, perancangan aplikasi dan interface. Ada juga Fahmi Anas sebagai perancang presentasi dan editor video. Lalu ada saya sendiri, Dewi Wulandari, sebagai presentator aplikasi dan penyusunan laporan. Nah, lalu di sini ada flowchart yang telah kami buat sesuai aplikasi. Nanti ini dimulai dari start, lalu dia menuju halaman login. Apabila login itu berhasil, kita dapat melihat menu. Ada menu diagnosis, menu penanganan, menu konsultasi, menu data, dan logout. Saat kita telah login, kita bisa mengklik menu diagnosis, di mana menu diagnosis itu akan menampilkan form input data dan hewan diagnosis penyakit berdasarkan pertanyaan yang akan kalian jawab nanti. Lalu di sini juga ada menu penanganan. Menu penanganan itu nanti akan memunculkan form pilih jenis penyakit dan cara penanganannya. Lalu di sini ada menu konsultasi, di mana saat kita mengklik menu konsultasi tersebut, kita dapat mengirimkan pertanyaan atau konsultasi kepada admin. Lalu ada menu data, di mana di menu tersebut itu ada data pengguna yang telah melakukan konsultasi ataupun diagnosa penyakit kulit kucing pada sistem tersebut. Lalu ada tombol logout, di mana nanti dia akan kembali ke halaman utama ataupun menu login yang ada di sistem itu. Nah, selanjutnya di sini ada poster yang telah kami buat sesuai dengan aplikasi. Di sini ada premis. Premis itu nanti berupa pertanyaan yang ada dalam sistem. Di sini kita membuat kode G01, G02 sampai G018, di mana itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh pengguna atau user pada sistem yang telah kami buat. Di sini juga ada subgoalnya. A1 itu ringworm, A2-nya scabies, A3 pediculosis, A4-nya setail. Ini adalah penyakit-penyakit kulit pada kucing yang ada di sistem kami. Di sini juga ada knowledge base-nya. Itu adalah aturannya. Kalau misalnya rule 1, if G01, G02, G03, G04, G05, then dia akan menghasilkan A01 atau penyakit ringworm. Ini salah satu contohnya saja, yang nanti akan kita demokan dalam aplikasi. Kayak fakta yang diperoleh, G01 kucing mengalami gatal, G02 bulunya rontok, G05 kulitnya merah, G07 timbul luka atau lecet, G08 muncul kerak di sekitar luka. Nanti dia akan menampilkan hasil atau kesimpulan. Konklusinya itu A02, yaitu penyakit scabies. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi sistem pakar yang telah kita buat, di mana ini adalah tampilan login. Kita harus memasukkan username dan passwordnya dulu. Lalu klik login. Nah, berhasil. Setelah login, ini adalah halaman utama aplikasi yang telah kami buat. Sesuai pada flowchart yang tadi ya, di sini ada menu diagnosis, ada menu penanganan, ada menu konsultasi, ada menu data, dan ada logout. Kita coba di menu diagnosis, di mana ketika kita klik menu diagnosis ini akan menampilkan penambahan data. Kita harus mengisi nama pemilik, WhatsApp, email, alamat, nama hewan, dan warna hewan. Kita isi dulu nama pemilik.
Lalu kita add. Lalu di sini akan muncul link untuk mendiagnosa penyakit kulit kucing kita. Kita klik linknya. Lalu dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan diagnosis penyakit kulit pada kucing. Nah, di sini kita coba sesuai dengan apa yang telah kita buat di poster sebelumnya. Poster sebelumnya kan kita menjelaskan ada rule base-nya, ada knowledge base-nya. Nah, kita coba di sini apakah hasilnya sama apa tidak. Apakah bulu kucingnya rontok? Ini sesuaikan sama pengguna ya, tetapi kan kita mau mencoba poster yang telah kita buat tadi. Berarti ini G1, dia akan iya. Next. Kucing mengalami gatal? Iya. Next. Adakah luka atau lesi? Tidak. Apakah kulitnya bersisik? Tidak. Muncul luka atau lecet? Iya. Muncul memar di kulit atau yang di area terinfeksi? Tidak. Kulitnya itu menjadi merah? Iya. Muncul kerak di area luka? Iya. Ada serangga kecil di bulu kucing? Tidak. Selanjutnya kita jawab tidak ya, karena sesuai sama poster yang sebelumnya. Kita akan membuktikan apakah aplikasinya ini sama sesuai yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ini tidak. Menggigit? Tidak. Lemah dan lesu juga tidak. Bersin juga tidak. Adakah gangguan? Tidak. Rontok juga tidak. Bulunya tipis juga tidak. Berminyak dan berbau? Tidak. Adakah cairan hitam? Tidak. Nah, di sini hasilnya kucing kita mengalami penyakit skabies. Sama yang seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, dia akan menghasilkan kesimpulan konklusi itu A2 atau penyakit skabies, ya kan? Nah, di sini juga kita bisa mengulang diagnosa apabila kita salah menjawab pertanyaan gitu. Kita bisa mengulang diagnosanya dari awal lagi. Di menu yang kedua itu di menu penanganan, di mana menu penanganan ini setelah kita bisa melihat hasil yang di menu diagnosa, kita bisa melihat penyakit apa yang tadi muncul. Kita pilih penyakit skabies. Nah, di sini ada solusinya. Solusi yang bisa kita lakukan di rumah dengan mandiri gitu, sebelum kita ke dokter hewan. Contohnya ini. Mandikan kucing dengan sampo anti jamur. Isolasi kucing untuk mencegah penularan pada hewan lain. Perhatikan kebersihan lingkungan. Perhatikan perkembangan kucing dan hubungi dokter hewan jika ada perubahan atau jika gejala tidak membaik. Yang ketiga itu ada menu konsultasi, di mana menu konsultasi ini kita tuh bisa konsultasi dengan admin atas apa yang terjadi pada hewan peliharaan kita. Kita bisa memasukkan nama hewannya dulu, lalu jenis hewannya apa, apakah anjing, kucing. Lalu kita bisa tuliskan keluhan-keluhan atau pertanyaan apa saja yang ingin kita konsultasikan kepada admin. Lalu di sini juga ada menu data, di mana data ini adalah data user yang telah menggunakan aplikasi ini. Entah dia telah mendiagnosa atau mengkonsultasi dengan admin. Lalu data ini bisa kita edit atau kita hapus. Misal kita mau edit, contohnya ini, kita edit namanya menjadi Lan. Lalu kita simpan. Nah, dia akan teredit dan masuk ke dalam database. Kita juga bisa menghapus atau delete data yang kita pilih. Nah, dia akan terhapus dari database. Lalu menu logout ini apabila kita klik, are you sure you want to log out? Oke.
dia akan kembali ke halaman utama login dan kita harus memasukkan username dan password untuk masuk lagi ke sistemnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.